Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai hari kita dengan firman Tuhan. Firman Fajar kali ini diambil dari Markus 14 ayat 3-6 mengenai Yesus diurapi di Betania. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli bualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kisah mengenai Yesus diurapi menjelang kematiannya ini, kita akan belajar mengenai seorang murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Dia merupakan murid yang dipilih Yesus sendiri, seorang yang mendapat kehormatan menjadi bagian dari 12 murid Yesus yang senantiasa bersama dengan Sang Mesias. Dan secara talenta, Yudas seorang yang hebat, sehingga dipilih sebagai bendahara tim pelayanan Yesus. Namun, kehebatan dan posisi dalam pelayanan tidak menjamin seorang diselamatkan. Dalam kisah di atas, kita lihat bahwa Yudas begitu percaya diri, hingga langsung menegur wanita yang mengurapi Yesus. Yudas merasa paling benar, terlihat mengasihi orang miskin sampai-sampai melebihi kasih kepada Tuhan Yesus. Yudas mencoba mendapat pujian dan pembenaran dengan harga yang orang lain harus bayar, harus jatuh korban orang lain yang dimarahi, hingga Yesus langsung menegur mereka. Berhati-hatilah jika kita mulai melihat tanda-tanda seperti ini. Yudas tidak jatuh dalam semalam, tapi pelan-pelan mengalami erosi hati. Karena perkataan Yudas, murid-murid yang lain menjadi memarahi perempuan itu. Hati murid-murid yang lain menjadi terpengaruh, membela hal yang salah. Waspadai orang yang negatif. Jangan dengarkan orang-orang seperti ini. Jangan terpengaruh, tetapi berdoalah untuk mereka. Demikian juga kita sendiri. Kita boleh menjadi orang yang percaya diri, namun harus diimbangi dengan hati yang mau belajar. Senantiasalah waspada dan cek hati kita. Jangan sampai kita merasa diri paling benar, sehingga kita menghakimi orang lain dan menjadi batu sandungan. Selamat pagi, selamat menjaga hati kita. Tuhan Yesus memberkati.